Channel. Bagi yang menjalankan, selamat menunaikan ibadah puasa ya Cuk. Semoga lancar dan ibadahnya diterima. Dan buat kalian yang gak puasa, teruslah semangat menggoda mereka. Lanjut dari sequel pertamanya, hari ini Mimin akan menceritakan alur film sequel keduanya, Maleficent Mistress of Evil, yang rilis tahun 2019. Jadi nggak usah berlama-lama kali ya, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Suatu malam, tepatnya 5 tahun setelah kematian Raja Stefan, di kerajaan Morse terlihat 3 orang misterius datang ke negeri Morse untuk mencuri beberapa peri jamur. Saat mengambil peri-peri jamur itu, salah satu dari mereka tidak sengaja digigit dan bergegas lari mengejar peri tersebut hingga sampailah dia di suatu tempat tumbuhnya bunga pusara. Karena merasa takjub dengan bunga pusara itu, si Akang ini pun mengambil dan bergegas kabur setelah mengetahui 2 temannya telah tertangkap. Dia lalu menuju kerajaan Alstead, rumah bagi Pangeran Philip, untuk memberikan apa yang barusan ia curi kepada seseorang. Dirinya lalu memberikan peri jamur dan bunga pusara sehingga dia bisa mendapatkan imbalan, yaitu 2 keping emas. Beberapa saat setelah aksi pencurian itu, akhirnya Aurora alias Ratu Morse menyadari jika banyak peri yang telah menghilang secara misterius. Menurut sebagian peri, manusialah yang telah mencurinya, tapi Aurora membantah dan menyuruh rakyatnya itu untuk jangan suka menuduh. Beberapa saat kemudian, 3 peri datang membawa Pinto, yang datang hanya untuk memancing Aurora ke suatu tempat dengan mengambil mahkotanya, yang ternyata tujuannya hanya untuk membantu Pangeran Philip yang ingin melamar Aurora. Aurora yang senang pun tidak basa-basi langsung menerimanya dan membuat semua peri yang menyaksikan hal itu menjadi ikut bahagia. Mengetahui itu, Diaval, gagak kepercayaan Maleficent, langsung terbang dan memberitahu Maleficent. Di sana, Maleficent sangat marah dan langsung pergi untuk menemui Aurora karena tidak ingin pernikahan antara Aurora dan Pangeran Philip terjadi. Ketika bertemu, Maleficent menyuruh Aurora untuk menolak lamaran Pangeran Philip. Karena selain dirinya masih dicap sebagai sosok yang jahat oleh kerajaan Alstead, Maleficent yakin bahwa cinta hanyalah akan membawa kesengsaraan. Tapi karena rasa cintanya kepada Pangeran Philip, Aurora pun tetap kekeh untuk menerima pernikahan tersebut sekaligus meminta Maleficent untuk menghadiri makan malam di kerajaan nanti. Di sisi lain, ketika pangeran dan pasukannya tiba di kerajaan, Jenderal Percival berusaha untuk menyadarkan pangeran jika sebenarnya rakyat Morse itu adalah monster pembunuh. Tapi sayangnya pangeran tidak percaya itu dan bergegas menemui orang tuanya untuk memberitahu jika lamarannya telah diterima. Raja sendiri sangat senang karena akhirnya tujuan Pangeran Philip yang ingin menyatukan 2 kerajaan tercapai juga. Tapi ternyata Ratu Ingrid tidak begitu senang. Dia diam-diam pergi ke ruangan rahasia yang menuju ke ruang bawah tanah di mana banyak pandai besi yang sedang bekerja. Dirinya lalu menemui pelayannya, yaitu Lickspittle, yang kala itu sedang menciptakan senjata berbahaya yang terbuat dari bunga pusara. Dan ternyata senjata tersebut akan digunakan oleh Ratu untuk membunuh Maleficent serta menciptakan perang dengan kerajaan Morse. Sore harinya, Maleficent, Diaval, dan Aurora akhirnya berangkat ke kerajaan Morse dengan menyeberangi sungai sampai-sampai membuat rakyat Alstead ketakutan. Lalu ketika sampai di dalam istana dan makan malam sudah dimulai, Ratu mulai menunjukkan rasa tidak sukanya kepada Maleficent dengan sengaja menggunakan peralatan makan yang terbuat dari besi agar Maleficent kesakitan. Selain itu, dirinya juga mengungkit masa lalu Aurora dan kutukannya. Seakan-akan Ratu ingin sekali menjatuhkan nama baik Maleficent di depan Aurora. Lalu kemudian ketika Ratu berkata jika Aurora bisa bahagia dengan mendapatkan ibu baru yang jauh lebih baik setelah menikah dengan pangeran, Maleficent pun seketika itu marah karena tidak terima kasih sayangnya diambil alih oleh Ratu Ingrid. Di saat kekacauan mulai terjadi, Raja tiba-tiba saja jatuh pingsan dan Ratu Ingrid pun menuduh Maleficent telah mengutuk suaminya.
Maleficent tentu saja membantah bahwa dia tidak melakukan apapun kepada raja. Tapi karena Aurora tidak percaya kepadanya dan terus memarahinya, Maleficent dan Diaval pun memutuskan untuk pergi dari kerajaan tersebut. Di saat Maleficent terbang menjauhi istana, tiba-tiba dia ditembak oleh Gerda yang tak lain adalah anak buah Ratu Ingrid. Maleficent yang lemah pun langsung jatuh ke laut, membuat sihirnya melemah sehingga Diaval langsung berubah kembali menjadi manusia. Tapi tidak lama kemudian, dari kejauhan Gerda melihat sosok bersayap datang menukik ke lautan dan membawa Maleficent pergi entah kemana. Lalu di dalam kamar, Pangeran dan Aurora mendesak Ratu Ingrid untuk memberikan ciuman cinta sejati kepada raja untuk mematahkan kutukannya. Tapi sial, ciuman itu gagal dan membuat Ratu semakin menyalahkan Maleficent. Melihat itu, Aurora semakin bersalah lalu memutuskan kembali ke Moors untuk memaksa Maleficent mencabut kutukannya. Namun sesampainya di sana, Aurora hanya bertemu dengan Diaval yang mengatakan jika Maleficent telah menghilang, dia juga sekarang telah terjebak di tubuh manusianya. Singkat cerita, Maleficent terbangun dari pingsan dan kini dia sedang berada di dalam sangkar yang sangat besar. Karena penasaran dengan tempat tersebut, Maleficent pun menyusuri sarang itu dan melihat beberapa makhluk bersayap mirip seperti dirinya, dan ternyata mereka dikenal dengan peri kegelapan atau Dark Fae. Salah satu yang bernama Bora menunjukkan bola besi yang ditembakkan ke tubuh Maleficent kepada kelompoknya. Dia juga memberitahu jika manusia sudah menciptakan benda tersebut untuk memerangi kaum mereka. Tapi karena Bora mengetahui kekuatan Maleficent yang sangat kuat, dia mengatakan jika Maleficent adalah kunci kemenangan mereka. Ketika Bora dan yang lain pergi, Connell datang. Dia adalah pemimpin Dark Fae yang telah menyelamatkan Maleficent yang mengajaknya untuk menyusuri sarang Dark Fae yang tersembunyi. Connell menjelaskan jika para Dark Fae memiliki kekuatan yang unik dan jenis yang berbeda walaupun wujudnya sama. Ia juga menunjukkan kerangka Phoenix yang merupakan leluhur Dark Fae dan meyakini jika Maleficent adalah keturunan dari Phoenix. Connell lalu memperingati Maleficent untuk menggunakan kekuatan dalam hal kebaikan dan kedamaian. Ia juga memaksa Maleficent untuk membuat bangsa peri dan manusia tidak berselisih lagi. Di tempat lain, Aurora yang kembali ke kerajaan Alstead tidak menyadari jika Pinto diam-diam mengikutinya. Peri itu lalu menyelinap masuk tapi tidak sengaja terperosok ke selokan yang membawanya ke meja milik Lickspittle hingga akhirnya Pinto pun tertangkap. Sedangkan Aurora memutuskan untuk tinggal di istana karena akan tetap melaksanakan pernikahannya. Keesokan harinya, Gerda mengundang seluruh warga Moors untuk datang ke acara pernikahan Aurora dan Pangeran Philip besok pagi. Tapi di dalam istana, Aurora mulai merasa tertekan dan tidak bebas karena Ratu Ingrid menyuruh Aurora melepas baju buatan peri dan harus memakai baju yang lain. Pangeran yang menyadari kesedihan Aurora pun langsung bertanya, dan setelah mengetahui alasannya, Pangeran menyuruh Aurora untuk menjadi diri sendiri saja karena memang itulah hal yang membuatnya jatuh cinta. Di ruang bawah tanah, akhirnya Lickspittle berhasil menciptakan senjata yang diinginkan oleh Ratu. Senjata itu adalah serbuk besi yang dicampur dengan serbuk bunga pusara, di mana ketika serbuk itu diberikan kepada peri, maka peri tersebut akan berubah ke wujud mereka yang sebenarnya. Lickspittle berkata jika ingin membuat senjatanya lebih banyak lagi, maka mereka harus mengambil ribuan bunga pusara lagi. Dan tak pikir panjang, Ratu pun menyuruh Gerda dan para pasukan untuk mencuri semua bunga pusara di kerajaan Moors. Di tempat lain, di sarang Dark Fae, ketika Maleficent sedang menikmati pesta, tiba-tiba dia merasakan jika ada hal yang tak beres dengan kerajaan Moors, sehingga dengan cepat Maleficent pun terbang menuju Moors disusul oleh Bora dan Connell. Namun sialnya ketika sampai di Moors, seluruh bunga pusara sudah berhasil dicuri. Maleficent menjelaskan jika bunga pusara sebenarnya adalah makam peri, jadi bunga itu akan muncul jika ada peri yang telah dikuburkan. Lalu tiba-tiba dari balik semak-semak muncul para prajurit yang berusaha menembaki Maleficent dengan bola besi. Untungnya Connell datang melindungi Maleficent dan membiarkan tubuhnya tertembak. Sedangkan Bora bergegas menyerang para prajurit hingga berhasil memukul mundur mereka. Singkat waktu, hari pernikahan pun tiba, tapi anehnya hanya para peri yang boleh masuk ke istana kecuali Diaval yang dikira oleh para prajurit adalah manusia.
Kecurigaan pun mulai bermunculan, salah satunya adalah ketika pangeran memberikan bunga pusara kepada Aurora. Aurora yang merasa curiga pun diam-diam keluar dari kamar dan tidak sengaja masuk ke ruang rahasia milik Ratu Ingrid. Di dalam sana, dia menemukan alat pemintal yang dulu pernah dikutuk oleh Maleficent. Seketika itulah, Aurora pun merasa aneh dan ingin menusukkan jarinya lagi di alat pemintal itu, tapi tiba-tiba dia mendapatkan penglihatan jika yang membuat raja tertidur bukanlah Maleficent, melainkan Ratu Ingrid yang sengaja menusuk raja untuk menuduh Maleficent. Di tempat itu juga Aurora bertemu dengan Lickspittle yang ternyata adalah peri yang dipaksa bekerja oleh ratu setelah sayapnya diambil. Setelah itu, dirinya berhadapan dengan Ratu Ingrid yang tiba-tiba datang. Ratu memberitahu Aurora jika dia sangat dendam kepada kerajaan Morse yang diduga pernah membunuh saudaranya dulu ketika dikirim untuk melakukan penawaran di Morse. Itulah alasannya kenapa Ratu Ingrid ingin sekali menciptakan perang dengan kerajaan Morse. Lalu, karena tidak ingin rencananya gagal begitu saja, Aurora pun dikurung di dalam kamar oleh Ratu Ingrid. Sementara itu di saran Dark Fae, Connell diletakkan di tanah keramat untuk mentransfer kekuatannya kepada Phoenix. Tapi karena ingin membantu Maleficent, Connell malah mentransfer kekuatannya untuk Maleficent, sedangkan Bora dan para Dark Fae berangkat ke kerajaan Alstead untuk berperang. Di aula kerajaan, ketika para peri sudah berkumpul, mereka mulai merasa curiga karena bangku di sebelah tidak diisi oleh manusia. Pintu juga ditutup rapat dan ketika musik dimainkan, serbuk besi itu pun dilepaskan oleh Gerda ke arah rakyat Morse membuat tubuh mereka berubah ke wujud aslinya. Tapi di sisi lain akhirnya Bora dan pasukannya tiba, namun kedatangan mereka langsung disambut dengan bom serbuk besi yang membuat beberapa dari mereka gugur. Untungnya, Bora langsung menuntun mereka melewati jalur bawah hingga pertahanan kerajaan Alstead pun berhasil ditembus. Melihat kekacauan itu, Aurora berusaha keluar dari kamar dengan menipu para penjaga dan bergegas masuk ke kamar Philip untuk memberitahu semuanya jika yang membuat raja tertidur bukanlah Maleficent melainkan Ratu Ingrid sendiri. Mengetahui hal tersebut, pangeran pun segera menemui Ratu di menara dan meminta Ratu untuk menghentikan semuanya. Tapi karena Ratu tidak mau, dia malah menyuruh prajurit untuk menangkap pangeran. Dengan cepat, pangeran pun terjun menggunakan balon udara disusul oleh Percival yang menginginkan pangeran Philip untuk menyerahkan diri. Tapi di waktu yang sama juga muncullah Bora yang ingin membunuh Percival tapi dihentikan oleh pangeran sambil berkata jika semua ini kesalahan ibunya. Di saat para Dark Fae sedang menyerang para prajurit, Aurora dan Diaval dengan cepat berlari menuju aula untuk menyelamatkan rakyat Morse. Tapi sayang pintu telah diganjal menggunakan kayu yang berat. Sementara di dalam aula sendiri, peri Flittle tanpa pamrih mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan semua peri dengan menyumbat saluran piano. Ketika Flittle sudah berubah menjadi bunga dan menyumbat lubang piano, para peri pun langsung menyerang Gerda dan membuat Gerda jatuh dari atas kemudian meninggal. Lalu di luar sana, ketika Diaval dan Aurora ditangkap oleh para penjaga, Maleficent datang dan merubah Diaval menjadi beruang, sehingga para penjaga itu pun bisa dengan gampang dikalahkan dan pintu aula dapat dibuka. Setelah menyerang para prajurit, Maleficent langsung menghampiri Ratu Ingrid untuk membunuhnya, tetapi hal itu dihentikan oleh Aurora. Kemudian tidak disangka Ratu Ingrid menembakkan panah kepada Aurora, tapi untung saja Maleficent langsung melindunginya sehingga membuat dirinya sendiri hancur menjadi debu. Aurora pun seketika menangis melihat ibu perinya tewas, tapi dari air mata tulusnya yang menetes itu, tiba-tiba saja Maleficent hidup kembali dan berubah menjadi Phoenix seperti leluhurnya. Ratu Ingrid yang ketakutan pun lalu mengambil jalan terakhir dengan menjatuhkan Aurora dari menara, tapi untungnya Maleficent berhasil menyelamatkan Aurora lagi walaupun dia harus tersungkur ke tanah. Setelah berhasil menyelamatkan Aurora, Maleficent kembali ke wujud semulanya dan bertanya kepada pangeran, apakah dia benar-benar mencintai Aurora? Pangeran pun menjawab jika dia sangat mencintai Aurora, sehingga saat itu juga Maleficent pun memberikan restunya untuk mereka.
Di waktu yang sama, Lex Spittle yang sudah sadar jika apa yang sudah dia lakukan adalah salah, segera menemui Maleficent. Dia meminta agar jarum pemintal itu dihancurkan sehingga kutukan hilang dan membuat raja kembali sadar. Hukuman lalu diberikan kepada Ratu Ingrid dengan merubahnya menjadi seekor embek sehingga kedamaian dapat kembali lagi. Lalu singkatnya, ketika pernikahan tiba, Maleficent mengantarkan Aurora ke altar menemui Pangeran Philip, membuat manusia dan peri bersatu tanpa adanya dendam di hati mereka. Setelah pernikahan usai, Maleficent berkata kepada Aurora jika ia akan kembali lagi nanti ketika anak Aurora dan Pangeran Philip telah lahir. Maleficent lalu pergi bergabung dengan bangsa Dark Fae dan film pun berakhir. Dibandingkan sequel pertamanya, yang ini jauh lebih kompleks sih, tapi masih kurang puas sih sama konfliknya, kurang lama gitu menurut saya. Mungkin karena film ini diperuntukkan untuk semua umur kali ya. Oke lah, no problem. Mungkin sekian dulu kali ya video hari ini. Bye and see you!